Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa dan pendengar Radio TV dan Radio Roja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan kepada kita di dalam mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan agama yang mulia ini. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pandangan Ahlussunnah wal Jamaah tentang tawasul dan juga menjawab syubhat-syubhat orang yang mengatakan bahwa Syekhul Islam Taimiyah mengharamkan tawasul. Dan ini adalah lanjutan dari pembahasan tersebut yang lebih rinci lagi, yang lebih detail lagi, di mana tawasul yang syar'i itu adalah bertawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup dan hadir. Ya, dan tawasul yang syirki adalah tawasul dengan orang-orang yang telah meninggal, meminta didoakan oleh orang yang telah meninggal. Ini adalah tawasulnya orang-orang kaum musyrikin, sebenarnya ketika mereka menyatakan dengan tawasul mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami ingin mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Atau mereka mengatakan berhujah dengan wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah sesuatu dengan selain Allah, menyembah sesuatu selain Allah, sesuatu yang mereka menyembah selain Allah yang tidak berikan mudarat, tidak manfaat bagi mereka. Lalu mereka mengatakan yang mereka sembah itu adalah orang-orang yang dapat beri syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tawasul adalah suatu hal yang bisa dibolehkan dan juga bisa dilarang. Cuma prakteknya bagaimana? Kemudian juga kita telah bahas itu tawasul bid'i. Tawasul bid'i yaitu tawasul dengan bizat. Tawasul bizat orang soleh atau nabi. Nah, kalau yang syar'i tadi sudah kita sebutkan adalah doa, itu bertawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup dan hadir. Yang kedua adalah tawasul syirki. Ini tawasul yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, yaitu meminta kepada orang yang telah mati agar mereka memohonkan sesuatu untuk orang yang hidup kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga datang ke kuburannya dan berkata, wahai fulan, tolong mohonkan untuk kami kesehatan kepada Allah. Ini tawasul syirki. Atau juga ada orang yang memahami tawasul tadi adalah ketika dia meminta kepada orang yang telah meninggal, ya fulan, tolong sembuhkan penyakit kami, ya fulan, tolong lepaskan kami dari masalah, ya fulan, tolong sampaikan saya kepada tujuan dan tujuan saya untuk meraih sesuatu dan sebagainya. Nah, ini sebutkan tawasul. Tapi ada orang menyebut tawasul ini adalah sebenarnya jelas-jelas ini adalah permohonan, permintaan, yaitu kepada orang telah mati. Ini adalah syirik. Yang bid'i adalah yaitu tawasul yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in. Dan ini yang akan kita bahas rincian ini, yaitu bahwa mereka mengatakan boleh bertawasul zat, ya, dan kemuliaan zat. Maka pembolehan ini bahkan juga membawa mereka untuk membolehkan dengan zat-zat yang mulia lain untuk bertawasul. Baik, maka di sini kita katakan maka bertawasul dengan doa Nabi atau orang soleh ketika mereka masih hidup, maka ini dibolehkan. Adapun jika ini maksud tawasul dengan zat Nabi atau zat orang soleh, ya, dalam ketika mereka hidup atau setelah meninggal, maka ini tidak boleh. Baik mereka hidup ataupun setelah meninggal dengan zat mereka. Tawasul dengan zat mereka. Baik, dan inilah yang dijelaskan oleh Syekh Islam Taimiyah yang menyebutkan orang-orang yang tidak suka dengan penjelasan ini, mereka mempelintir dan mengatakan secara total, secara mutlak Syekh Islam Taimiyah mengharamkan tawasul. Nah, sebetulnya tidak. Yang diharamkan adalah pertama tawasul syirki dan tawasul bid'i. Adapun tawasul syar'i itu tidak dilarang. Dan tawasul syar'i telah kita
sebutkan sebelumnya ada 3 bentuk atau 3 macam. Yang pertama tawassul dengan bi asma'il husna, sifatil ula. Bertawassul dengan sifat-sifat Allah yang mulia. Ya, dan nama-nama Allah yang indah. Yang kedua, tawassul dengan amal salih, tawassul dengan amal salih seseorang tersebut. Tawassul dengan amal salih seseorang. Dengan amal salihnya sendiri. Ya, ketika dia merasa ada amal salihnya yang begitu tinggi nilainya dan dia berada dalam kondisi yang sangat genting, lalu dia bertawassul kepada Allah. Sebenarnya yang telah disebutkan kisah 3 orang yang terkepung ya, dalam sebuah gua. Kemudian juga tawassul yang ketiga ada tawassul doa orang yang soleh. Nah, ini 3 bentuk yang syar'i dan itu tidak ada perbedaan para ulama dalam membolehkan. Yang diperbincangan adalah adanya orang yang melakukan tawassul syirki lalu dia katakan ini boleh, atau tawassul bid'ah, tawassul bid'ah dengan zat Rasulullah. Tawassul yang dengan zat Rasulullah SAW ini tidak pernah ada praktek dalam kehidupan para sahabat. Jelas zat Rasulullah adalah zat yang mulia. Ya. Dan ini sudah kita contohkan pada pertemuan yang lalu, seseorang bertawassul dengan seseorang. Zat seseorang pemainnya ibarat seperti seseorang memiliki tetangga yang soleh. Ya. Lalu dia katakan, sungguhnya si fulan banyak sekali salatnya, banyak sekali ibadahnya, soleh darimu di sisimu ya Allah, ampuni dosaku dengan kesolehan dia. Nah, ini tidak nyambung gitu ya, tidak ada nyambungnya. Maka dia mengatakan kesolehan tetangganya sebagai untuk tawassul dengan kesolehan tetangganya untuk diterima doanya. Ya, soleh umpamanya tetangganya rajin salat malam, sering berinfak, ya, rajin baca Quran. Lalu si fulan tetanggaku adalah orang soleh, ya Allah tolong terima doa. Seperti itu. Ya, seperti orang mengatakan, ya Allah, sungguhnya Nabi Muhammad itu mulia kedudukanmu. Ya, sangat ya, dia adalah hamba yang telah engkau ampuni dosa yang berlalu. Lalu dia katakan, ampuni dosaku, kemuliaan dia. Karena kemuliaan dia. Ini tawassul yang bid'ah, tapi tidak, pelakunya tidak dikatakan sebagai musyrik di situ, karena dia memohon kepada Allah. Karena tawassul itu adalah su'alul khair lil ghair, ya, atau su'alul khair bil ghair. Maksudnya meminta suatu kebaikan kepada Allah dengan memakai perantara. Nah, ada prosesnya ini, ada yang dibolehkan. Jadi seseorang meminta kepada orang, ada gurunya soleh atau orang soleh, tolong doakan saya agar dimudahkan di dalam perjalanan saya, haji kah, ataupun berdagang kah, atau dalam urusan pekerjaannya dia, atau dia sedang menempuh sebuah ujian, dia meminta, maka mohon doa kepada Allah. Atau dia sedang sakit, minta kepada saudaranya tolong doa kepada Allah, semoga Allah menyembuhkan saya. Nah, itu meminta doa dari orang soleh. Ini kalau doa orang yang soleh. Sebenarnya yang ini prakteknya ada di zaman Nabi SAW. Jadi sudah kita sebutkan dari sebelumnya, yaitu pertama tawassulnya seorang sahabat yang menyebutkan ketika Rasulullah SAW berkhutbah di hari Jumat, lalu ada orang pedalaman Arab atau Badawi datang, ya Rasulullah, ya, halakatil amwal wa ja'atil iyal fadu Allah lana. Wahai Rasulullah, telah banyak binatang-binatang ternak kita yang mati karena kekeringan, ya. Kemudian telah kelaparannya para keluarga kita. Ya. Lalu tolonglah mohonkan kepada Allah ya Rasulullah agar Allah menurunkan hujan. Nah, Rasulullah mendengar. Kalau seandainya bertawassul dengan zat Rasulullah SAW itu boleh. Dan untuk para sahabat dalam hidup mereka tidak perlu datang kepada Rasulullah memberitahu dan mendoakan Rasulullah SAW. Kemudian juga kisah Utsman bin Mas'ud yang kita sebutkan. Itu kisah Ad-Darir, seorang laki-laki yang buta,
dan juga seorang perempuan yang ditimpa oleh penyakit ayan. Yang pertama datang kepada Rasulullah SAW dan dia agar Rasulullah SAW mendoakan Allah mengembalikan penglihatannya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, in sabar tafalakal jannah. Jika engkau mau bersabar, kau akan dibalas dengan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang yang mengatakan balik dong, tapi tetaplah doakan ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menyuruhnya berwudu, mengajarkan doakan. Ya Rasulullah juga berdoa, mendoakan. Ya. Dan di dalam kisah ini para ulama menjelaskan, maka dalam hal ini Rasulullah mengajarkan orang tersebut bertawassul dengan amal solehnya. Di samping juga Rasulullah SAW mendoakannya. Maka Rasulullah SAW sila berwudu dan sholat 2 rakaat dan baca doa ini. Allahumma syafi'ni fiyya wa syafi'ni fihi. Ya Allah, terimalah syafaatnya, yaitu doanya Nabi Muhammad untukku, dan juga terima pula lah doaku ya dalam memohon agar engkau mengabulkan doanya. Nah itu doa yang sangat simpel, singkat, tapi bagus sekali yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma syafi'ni fiyya wa syafi'ni fihi. Nah itu doa itu dibaca kemudian dengan berkat izin Allah SWT sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW, maka penglihatan orang tadi dikembalikan oleh Allah SWT. Yang kedua adalah kisah perempuan, itu dia penyakit ayan dan datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, udu Allah yashfiyani, ya Rasulullah, tolong mohon kepada Allah menyembuhkan penyakit ayan saya ini. Lalu Rasulullah SAW katakan, sabar tifala fil jannah. Jika engkau mau bersabar, bagaimana ada surga. Ya. Lalu wanita ini memiliki kesabaran. Tetapi wanita ini memohon agar tidak terbuka auratnya ketika dia sedang sakit. Karena sering ketika datang sakitnya dia terbuka auratnya. Walakin Allah Allah atakasyaf. Tapi tolong mohon doakan agar saya tidak terbuka auratnya ketika sedang sakit. Ayan tersebut datang sakit. Nah ini praktek-praktek yang ada di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa dikatakan bid'ah? Karena tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan juga tidak pernah praktek dilakukan oleh para ulama-ulama lain, ulama yang soleh dari kalangan para tabi'in, para atba' tabi'in di kalangan salaful ummah. Tapi tidak syirik ya. Itu tidak syirik. Nah ini kadang-kadang orang-orang yang asal membantah, asal menolak ya. Karena sudah terbiasa dengan perbuatan-perbuatan syirik dan bid'ah, mereka menganggap bahwa hukumnya sama. Lalu menuduh di sini umpamanya bahwa Ibnu Taimiyah suka mengkafirkan orang. Padahal jelas tafsil rincian gitu. Baik. Di sini berkata rahimallah anil awal, yaitu tentang kebolehan berdoa bertawassul dengan orang soleh. Ini berdoa tawassul dengan doa orang soleh masih hidup ini merupakan salah satu bentuk tawassul yang telah kita sebutkan sebelumnya. Du'aul anbiya alaihi wassalatu wassalam wa istighfaruhum wa syafa'atuhum huwa sababun yanfa'. Jadi di sini beliau tidak mengingkari. Kata beliau doa para nabi ya alaihi wassalatu wassalam dan kemohonan ampun mereka, syafaat mereka adalah satu sebab yang bisa bermanfaat. Artinya dibolehkan. Ya, idza ja'allahu mahalla qabilan lahu. Allah menjadikan tempat yang menerimanya itu sebagai layak untuk dikabulkan oleh Allah SWT, syafaat dan doanya Rasulullah SAW. Jadi ada syafaat Rasulullah yang tidak dikabulkan Allah seperti syafaat beliau kepada pamannya untuk dikeluarkan dari api neraka, Abu Thalib. Allah hanya memberikan keringan dari azab Abu Thalib. Ya. Kemudian juga dalam kisah lain Rasulullah SAW melihat ada orang yang diusir dari telaga beliau. Rasulullah mengatakan umat itu umatku ya. Bukan, innaka la tadri man ahdathu ma ahdathu ba'da. Engkau tak tahu bagaimana mereka melakukan bid'ah setelah. Ya, apa yang mereka lakukan setelah. Baik. Wa qala an du'a'is salihin ba'da ma bayyana anna as-sahabah kanu yatawassaluna bi du'a'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan tentang hukum bertawassul doa orang soleh setelah mereka ya. Setelah menjelaskan bagaimana para sahabat bertawassul doa Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW masih hidup. Maka beliau katakan pada kana tawassul sahabat bihi fi hayati.
Nah, beginilah tawasulnya sahabat ketika hidupnya Rasulullah SAW. Falamma mata tawassalu bidu'a ghairi. Tapi tatkala Rasulullah SAW wafat, itu para sahabat tidak bertawasul lagi dengan doa Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sudah tiada, telah berpindah ke alam barzah. Berada di alam yang mulia, tempat yang mulia di alam barzah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru malah mereka bertawasul doa para sahabat yang lain yang masih hidup. Ya, seperti doa Abbas. Ya, kisah yang masyhur bertawasulnya Umar bin Khattab dengan doa sahabat itu paman Nabi SAW, Abbas ibnu Abdul Muttalib. Qamastasqa Muawiyah, sebenarnya Muawiyah ya bertawasul dengan doa Yazid ibn al-Aswad. Kalau seandainya boleh bertawasul dengan zat Nabi SAW, zat Nabi SAW adalah mulia baik setelah hidup setelah meninggal. Maka tentu kalau tawasul dengan zat Rasulullah SAW nggak perlu datang ke Rasulullah SAW, cukup di rumah saja memohon kepada Allah, ya Allah aku tawasul dengan zat Nabi-Mu yang butuh melesimu agar engkau terima taubatku, terima doaku atau kabulkan doaku. Tidak ada seorang pun sahabat melakukan hal itu. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang doa-doa yang mustajab, beliau pun tidak pernah mengajarkan hal seperti itu kepada para sahabat. Ya. Nah, demikian juga bahasa baik waktu Rasulullah masih hidup, tidak pernah juga sahabat melakukan, ataupun Rasulullah telah wafat, yang juga tidak pernah para sahabat melakukannya. Justru para sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW itu tawasul dengan doa sahabat yang lain yang mereka anggap adalah mulia dan memiliki hubungan kerabat yang mulia dengan Rasulullah SAW. Seperti Abbas, paman Rasulullah SAW. Demikian pula terjadi kisah di masa Muawiyah radhiyallahu anhu, ya, beliau bertawasul dengan Yazid bin al-Aswad, seorang tabi'in yang saleh, dengan Yazid bin al-Aswad al-Jarshi. Wa qala an-tsani al-mamnu, itu yang dilarang tadi, tawasul dengan zat tadi. Itu bertawasul dengan zat Nabi SAW atau zat orang-orang saleh. Amma tawassul bi du'aihi wa syafa'atihi ay tarsul kama qala Umar fa innahu yatawassul bi du'aihi wala bi dzatihi. Adapun tawasul dengan doanya dan syafaatnya Rasulullah SAW. Sebagaimana Umar ya, bertawasul dengan doanya Rasulullah SAW bukan dengan zatnya Rasulullah SAW. Karena itulah Umar atau para sahabat ada lu'anil tawassul bihi ila tawassul bi ammihi Abbas. Ketika Rasulullah telah wafat, justru sahabat berpindah bertawasul kepada ya, berpindah dari tawasul dengan Nabi SAW kepada bertawasul dengan pamannya Nabi SAW itu Abbas radhiyallahu anhu. Lau kana tawasul bi zatihi, seandainya bertawasul dengan zat Rasulullah SAW itu boleh, lakana hada aula min tawasul bi Abbas. Kalau seandainya boleh bertawasul dengan zat Nabi SAW, tentu lebih utama lah bertawasul dengan zat Nabi SAW daripada bertawasul dengan Abbas, paman Nabi SAW. Nah, ini satu jawaban. Untuk komentar-komentar yang jelas, sebetulnya pembahasan-pembahasan yang jelaskan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan tertawasul sangat gampang, mudah dipahami. Ya, tidak perlu berbelit-belit ketika memberikan hujah. Jelas, kalau seandainya boleh bertawasul dengan zat Nabi SAW, tentu Umar radhiyallahu ataupun ya, Muawiyah tidak akan berpindah. Ya, Umar berpindah sebelumnya kata Umar, kunna natawassul bi Rasulullah SAW. Atas ina wal an natawassal bi amri Rasulina sallallahu alaihi wasallam. Qum ya Abbas, ud'u Allah lana. Kata Umar bin Khattab ya kepada Abbas, dulu ya Allah, kalau kami bertawasul dengan Rasulmu ketika Rasul masih hidup, engkau kabulkan, engkau beri kami hujan. Lalu sekarang kami akan bertawasul dengan doa paman Nabi kami, yaitu Abbas. Ya. Nah, ini diantara praktek yang dicontohkan. Kalaulah seandainya bertawasul dengan zat Nabi SAW itu dibolehkan, tentu sahabat akan melakukannya dan jelas Rasulullah SAW, manzilah Rasulullah SAW, kedudukan Rasulullah SAW jauh lebih mulia dari Abbas. Orang-orang yang membolehkan bertawasul dengan zat Nabi SAW berhujah dengan perbuatan Umar ini. Ya, orang-orang yang menentang Rasulullah, ya, berhujah dengan istisqa'nya Umar, permohonan Umar bin Khattab kepada Abbas itu, dengan Abbas, masyarakat bahwa itu dia bertawasul dengan zat Abbas, bukan dengan doa Abbas. Nah, ini jelas sekali pemelintiran dalam penjelasan kisah tersebut. Jelas
Umar mengatakan, "Kum ya Abbas, udu Allah lana." Berdirilah ya Abbas, mohonkan untuk kami kepada Allah. Abbas hadir di sini. Nah, orang-orang yang membolehkan bertawasul dengan zat, mereka katakan itu bertawasul dengan zatnya Abbas. Nah, sungguhnya pendalilan mereka dengan hal itu adalah zahirul butlah, sangat jelas sekali kebatilannya, kekeliruannya, ketidaksahan dalil mereka berhujjah bahwa Umar bertawasul dengan zat Abbas. Antara jawab syar'i ya, di sini jelaskan pola menjawab syubhat-syubhat yang disebar oleh orang-orang yang menentang akidah sahih, bahkan lebih mempromosikan tawasul al-syirki wal bid'i daripada tawasul syar'i. Ya, sebetulnya seorang muslim ya kenapa harus mencari hal-hal yang masih diragukan? Sudah jelas di sana ada hal yang pasti dan juga dibolehkan dan sepakat para ulama. Bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Bertawasul dengan amal soleh sendiri atau bertawasul dengan doa orang selain masih hidup. Maka pertama adalah nusus syar'iyyah, yufassiru ba'duha ba'd. Harus digabung dalil-dalil itu, nggak dipotong-potong dalil itu. Nah, ini modelnya konsep ahlul bidah dalam memahami agama ini ada yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman dengan sebagian isi Al-Quran itu dan kufur dengan bagian yang lainnya. Dimaksud di sini adalah mereka membeda-bedakan dalam beramal. Ya, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka pilih, mereka ambil, mereka pertahankan, yang tidak sesuai mereka tolak. Maka ini sifatnya orang ahli kitab dulu, ya, memilah-milih ajaran agama mereka yang sesuai dengan kemauan dan hawa nafsu mereka. Maka jangan demikian. Maka Allah juga sebutkan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian akan beriman dengan isi Alkitab dan kufur sebagiannya? Kalau kita lihat sebab-sebab timbulnya penyimpangan dan bid'ah dalam agama itu. Kita ambil saja semua kelompok al-bid'ah masuk ke dalam ayat ini. Mengambil perkara sebagian dan meninggal sebagian. Contoh kalau kita ambil umpamanya orang-orang Qadariyah. Mereka beriman dengan ayat-ayat yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak zalim kepada makhluknya. Ya, maka berhujjah dengan ayat-ayat yang berkenaan dengan ini saja. Ya. Wa ma kana rabbuka dhallamil abid. Dan mereka berhujjahlah dengan ayat-ayat karena hujjah mereka adalah orang-orang Qadariyah ini kalau Allah menetapkan takdir ketentuan perbuatan manusia di Lauh Mahfuz, telah mentakdirkan segala iman dan kufur semuanya, menurut mereka adalah zalim Allah itu. Sedangkan Allah tidak berbuat zalim. Nah, lalu mereka berhujjah dengan ayat-ayat menafikan kezaliman. Wa ma rabbuka bidzallamil abid. Tuhan tidak pernah menzalimi hamba-hambanya, kan gitu. Tetapi mereka tidak melihat ayat-ayat di mana Allah juga menyebutkan, ya, wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Allah telah menjadikan segala sesuatu itu diciptakan yang tak ada takdir. Ya. Di mana dalam surat Al-Qadar, inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar khairun min alf shahr. Tanzilul malaikatu wa ruuhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin. Salamun ya. Dan juga hadis Rasulullah SAW, Innallaha kataba maqadir khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard 50,000 sana. Allah telah menulis, telah mentakdirkan, catat takdir semua makhluk ini di Lauh Mahfuz sebelum menciptakan langit dan bumi, yaitu dalam masa 50.000 tahun. Dia tidak menggabung. Sebaliknya datang pula Jabariyah. Jadi Jabariyah beriman dengan ayat-ayat yang sifatnya adalah Allah ala kulli syai'in qadir, Allah adalah berkuasa, Allah adalah yang menentukan segalanya. Beriman dengan ayat ini. Ya, tapi mereka menafikan adanya iradah bagi makhluk. Nah, sehingga mereka beriman dengan ayat menetapkan bahwa Allah adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa ma tasyauna illa ya Allah. Allah, kalian tidak berkehendak kecuali bila Allah berkehendak. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah. Berhujjahlah dengan ayat-ayat yang semirip dengan makna demikian. Nah, akhirnya mereka tidak beriman dengan ayat menetapkan, ya, ayat menafikan kezaliman. La yukallifu nafsan illa wus'aha. La yukallifu nafsan illa ma ataha. Tidak melihat ayat-ayat yang demikian. Sehingga mereka mengatakan bahwa makhluk ini majbur. Nah, itu mazhab itu. Jadi mengambil sebagian-sebagian. Mereka tidak bisa menggabungkan daya ayat yang dalam pikiran mereka itu adalah
Kita ambil lagi umpamanya orang-orang ahlul kalam dan orang-orang musyabbihah. Lawannya orang musyabbihah. Orang ahlul kalam itu ingin mentanzih, ingin mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Tapi mereka menafikan sifat-sifat Allah karena mereka berpendapat setiap menetapkan sifat Allah akan menyerupai Allah dan makhluk. Nah, sehingga mereka menafikan semua sifat-sifat itu sebagiannya. Sementara berhujah dengan ayat-ayat yang bagaimana? Ayat-ayat menafikan tasbih. Mereka hujahnya laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa la taribu lillahi al-amthal. Berhujah dengan ayat semisal demikian. Ya, Allah tidak mirip sesuatu pun. Tidak satu pun dapat menandingi Allah. Ya. Dan kemudian jangan perumpamaan bagi Allah. Ya, jangan keserupakan Allah dengan makhluknya. Beriman dengan ayat ini, tapi tidak beriman dengan ayat isbat. Ayat isbat ya sambungan dari ayat tersebut. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak mirip dengan sesuatu. Tapi Allah itu Maha mendengar. Nah, ditetapkan itu isbat. Ya, kallama Allah Musa taklima. Allah bicara kepada Musa. Mereka tidak mengingkari itu semua. Ya, sifat-sifat nuzul, sifat-sifat ulu, sifat istiwa, mereka ingkari, mereka tahu semua. Jadi beriman dengan sebagian ayat dan tidak beriman dengan ayat yang lain. Datang pula ahlu tashbih yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka berhujah dengan ayat-ayat isbat, tapi tidak melihat ayat-ayat tanzih yang mensucikan Allah dan menyerupai makhluk. Jadi ini konsep semua orang-orang yang jatuh ke dalam kekeliruan memahami agama ini ada apabila hanya melihat satu sisi saja dari ajaran agama tadi, tidak berhujah dengan dalil secara komprehensif, kata orang sekarang lengkap dan melihat dari berbagai sisi, atau mengumpulkan dalil-dalil dalam satu masalah. Baik. Wa yadullu ba'daha ala ba'din, dan sebagian dalil tadi mentafsirkan maksud dari dalil yang lain, ya. Baik. Hadis tawasul Umar itu adalah mimma yattafiqu fihi mubtadi'ah wa ahlus sunnah ala takdir mahdhufihi. Ya. Di sini jelaskan hadis tentang tawasulnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan doa Abbas, itu sepakat antara al-bid'ah pun maupun al-sunnah. Ya, ada takdir yang mahdzuf di situ. Ya, mentakdirkan yang dihadzaf situ adalah walakin ma wa huwa takdir. Apa yang ditakdirkan di situ? Kunna tawasal ilaika binabiyina. Nah itu, binabiyina. Dulu kami tawasul kepadamu ya Allah dengan nabi kami. Wa bi ammi nabiyina. Nah, kemudian lanjutnya adalah sekarang kami tawasul dengan paman nabi kami. Orang-orang al-bid'ah, orang yang menentang Syaikhul Islam dan menjelaskan tentang tawasul ini, bahwa yang dimahzuf adalah bijahin nabi. Jadi dulu kami tawasul dengan jah nabi. Jadi takdirkan itu untuk mereka. Ya, itu kalau takdirnya orang al-bidah. Ya. Dan ini jelas butlan tawasul bijahin nabi. Dimana dengan jah nabi ini telah kita sebutkan batal takdirnya demikian. Ya. Karena kalau dengan jah nabi, tetap jah nabi setelah wafat pun tetap mulia. Wa ma al-sunnah fayaruna takdir makhluk bi du'a'i nabiyina. Takdir itu dengan doa nabi kami. Wa bi du'ail Abbas, dengan doa Abbas. Ya. Karena mana doa Abbas itu? Karena jelas Umar mengatakan, "Kum ya Abbas, udu Allah." Sahabat-sahabat yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah Ali, tadi yang kita sebutkan di awal pembahasannya. Mereka justru mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah." Ya. Itu semua konteks bukan dengan jah. Kalau di hari kiamat, padang mahsyar, manusia meminta syafaat kepada Rasulullah SAW, bukan dengan jah, tetapi dengan doa Rasulullah SAW. Ya, mereka datang kepada Adam, datang kepada Nabi Nuh, kepada Ibrahim, Musa, Isa. Ya. Setiap mereka datang dalam riwayat tersebut disebutkan, mereka bertawassul dengan doa. Ala tarau mimma nanu fi. Ya. Tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kami di sini, kata orang-orang kepada para nabi kelak. Ya. Itu lalu mereka meminta didoakan. Ya. Isfa' lana inda rabbik. Allah memohonkan untuk kami syafaat kepada Tuhanmu. Nah. Jadi ini hal-hal yang kadang-kadang bagaimana permainan-permainan kalau kita tidak belajar itu akan mudah sekali ditipu atau dikibulin ya di dalam memahami agama ini oleh orang kalau kita tidak melihat penjelasan para ulama. Baik. Karena pasti ya, ahli bid'ah itu akan berupaya untuk mengkait-kaitkan bid'ahnya dengan agama ini dengan mencoba mencarikan dalil-dalil.
Cuman konsep kita menjawab, tidak, mereka adalah apapun dalil mereka gunakan. Dalil tersebut telah terlebih dahulu dipahami oleh para sahabat. Maka kita harus kunci mereka. Kita harus sadarkan mereka, kita bantah mereka dengan bagaimana sahabat memahami ayat tersebut. Pada demikian tafsir ayat tersebut oleh para sahabat dan para salafus salih. Baik, maka ini maksud saudara, kalau al-sunnah memohon ya, dengan doa Nabi dan juga doa Abbas. Ya, jadi ini telah dijelaskan. Jawaban kedua di sini adalah bahwa para sahabat, idza ajdabu, jika datang musim kering, musim kekeringan, wahtaju alma, ya, kana min amalihim ayatu ila Rasulullah SAW. Jadi masa hidupnya Rasulullah SAW ketika terjadi kekeringan, mereka butuh air, sebenarnya kisah Arabi yang tadi kita kisahkan di hari Jumat. Ya. Maka mereka itu adalah datang kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah masih hidup. Fayadfulubuna min ayyadu Allah lahum. Mereka datang kepada Rasulullah SAW yang mohon agar Rasulullah berdoa kepada Allah untuk mereka. Di sini doa. Itulah bantahan kalau orang tadi mengatakan itu dengan jah. Karena orang-orang bidah mentakwil hadis tadi itu mengatakan tuh bi nabiyina bijah nabiyina. Jadi mereka mentakdir situ. Bijah nabiyina. Padahal secara kenyataan faktanya adalah doa. Maka mana dalil-dalil hal itu? Ini yang sedang kita perbincangkan. Buktinya ketika sahabat, ya, ketika mereka kekeringan, datang kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau seandainya dengan jah Nabi SAW, nggak perlu datang kepada Rasulullah SAW, nggak perlu berbicara pun kepada Rasulullah SAW. Maka kisah Arabi yang datang itu jelas sekali. Berdiri dia ketika Rasulullah khutbah dari Jumat, sedang berkhutbah, lalu dia katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong mohonkan untuk kami kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Ini mohon untuk Allah. Wa yas'allah yunzal ghaits fa yaf'al dzalika Rasulullah. Itu nyatanya di mana lalu Rasulullah berdoa untuk mereka agar Allah menurunkan hujan, ya. Fa yaf'al dzalika Rasulullah miraran. Hal itu terjadi oleh Rasulullah berapa kali umpamanya. Pertama saat pekan pertama atau bulan pertama, kemudian pekan kedua juga datang atau bulan berikutnya ya pekan kedua datang sahabat itu atau yang lainnya sebutkan doa tersebut karena hujan sepekan itu membuat rumah-rumah mereka banyak yang rontok dindingnya, yaitu runtuh gitu ya dindingnya karena terbuat dari tanah. Akhirnya sahabat yang datang sebelum atau yang lain berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah hawalaina wala alaina. Lalu ya Rasulullah mohonkanlah hujan itu akan turun di sekitar kita. Di menabitis syajar, di tempat-tempat kembang kambing, tumbuh-tumbuhan kita, pertanian kita, lahan pertanian kita. Lalu Rasulullah berdoa lagi, itu prakteknya. Ya, ini bantahan bagi orang tadi mentakwil hadis itu dengan jah. Ya. Dan itu terjadi beberapa kali kan. Walam yakun sahabat radhiyallahu anhum idza ihtaju ila al-matar, maka sahabat tidak pernah kalau mereka butuh hujan, ya. Mereka pergi ke rumah mereka, kemudian mereka duduk di rumah mereka, berdoa, Allahumma bi nabiyyika Muhammad, isqina al-khair. Tidak ada sahabat mengatakan itu. Jadi mereka, umpamanya kalau memang boleh berjaya dengan jah Nabi, tentu mereka dari rumah mereka, nggak perlu datang ke Rasulullah SAW. Ya. Ini bantahan bagi mereka yang mentakwil tadi bahwa itu binabina dengan jah Nabi. Karena orang al-bid'ah menggunakan itu sebagai takdir katanya adalah dengan jah Nabi, bukan dengan doa Nabi. Maka untuk mengklirkan perbedaan ya takdir di situ, jelaskan dengan fakta-fakta ilmiah di sini. Nah, itu tujuannya. Kalaulah seandainya boleh dengan jah Nabi SAW, tentu para sahabat kalau mereka butuh, kalau mereka sebagai sahabat-sahabat tadi, mereka tentu akan cukup di rumah mereka saja, ya, berdoa kepada Allah, ya Allah dengan sebab Nabimu atau dengan jah Nabimu Muhammad, tolong turunkan hujan kepada kami. Wa hadza ma'lum liman nadhara wastabsara bin nusus. Ini sangat maklum, sudah diketahui secara meluas oleh kaum muslimin bagi orang yang melihat dan memahami nas-nas syar'i. Baik. Yang ketiga adalah, jawabannya adalah perkataan Umar ya menjelaskan bahwa makna inna kunna tawassul bi yamina bukan dengan jah Nabi adalah, ini penjelasannya adalah
Jawaban ketiga ada ilaika bi ammi nabina fasqina. Ya, kami bertawassul kepadamu ya Allah dengan paman nabi kami, maka turunkanlah hujan untuk kami. Manahu anna tawassalna bi amri yaqdalahi Abbas. Ya, maksudnya adalah tawassul dengan hal yang dimampu oleh Abbas, itu berdoa. Walaik dura'ahi Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tidak mampu karena Rasulullah telah wafat. Nah, ini untuk jawaban tadi mereka berhujjah dengan jah. Karena jah Rasulullah SAW, kalau boleh dengan jah, tentu Rasulullah SAW masih tetap boleh bertawassul Rasulullah setelah beliau wafat, karena jah Rasulullah SAW itu adalah jah yang tetap mulia, baik beliau masih hidup maupun telah meninggal. Nah. Kemudian, ya, maka oleh sebab itu karena Rasulullah sudah tidak bisa melakukan lagi. Apa yang tidak bisa lakukan? Itu berdoa untuk umatnya ketika di dunia seperti di dunia. Karena Rasulullah telah wafat, berada di alam barzakh. Yang mampu lakukan itu adalah Abbas. Nah, untuk menjelaskan ini bahwa maksud itu bukan dengan jah. Kalau dengan jah itu Rasulullah SAW bisa. Kalau beliau wafat pun Rasulullah SAW tetap jahnya, ya, yang mulia di sisi Allah SWT. Nah, maka di sini dikomentari bahwa di sini, ya, perkataan Umar yaitu adalah inna natawassul ilaika bi amri nabiyina fasqina, artinya adalah bahwa kami bertawassul dengan hal yang dimampu oleh Abbas, maksud di situ yang dimampu oleh paman Nabi SAW, dan yang tidak dimampu oleh Rasulullah SAW itu berdoa. Yang tidak mampu di situ tetap berdoa. Ya, fi hadzal waqti ba'da wafat Rasulullah SAW, di waktu itu karena Rasulullah SAW telah wafat. Itu maksud. Fatalabna minhu an yad'u lana litaghithana. Jadi maksudnya adalah maka kami meminta, ya, kepada Abbas, ya, agar berdoa untuk kami agar engkau memberikan hujan untuk kami ya Allah. Maka tawasulnya Abbas mungkin. Bertawasul dengan Abbas itu kan mungkin karena dia hidup. Bertawasul Rasulullah SAW ba'da wafati ghair mungkin. Bertawasul dengan Nabi SAW setelah wafatnya Rasulullah SAW tidak mungkin. Tidak mungkin lagi. Ini menunjukkan bahwa itu bertawasul dengan doa, bukan dengan jah. Walihada adalah Umar an tawassul bi Rasulullah SAW ila tawassul bi ammi SAW. Karena itulah Umar pindah, ya, meminta kepada Abbas dan tidak kepada Nabi SAW. Karena memang bertawassul kepada Nabi setelah Rasulullah SAW wafat tidak disyariatkan. Setelah beliau wafat dan kita di dunia masuk. Karena ada sebagian pula berhujah, nanti di akhirat kan masuk bertawassul. Ya, kalau di akhirat kan semua sudah kembali hidup dalam alam yang sama. Nah, Rasulullah SAW berada di alam pada mahsyar, juga di alam akhirat. Orang manusia juga telah dibangkit dari kuburnya. Nah, ini dijelaskan. Ya. Baik. Maka kalau seandainya bertawassul dengan jah Rasulullah SAW tidak akan berubah, baik beliau setelah meninggal ataupun beliau masih hidup. Maka di sini pahami kenapa alasan Umar bertawassul dengan Abbas, karena memang dengan Rasulullah tidak memungkinkan. Ya, karena beliau telah wafat. Karena memang tidak memungkinkan, itu bertawassul dengan doa beliau. Kalau seandainya dengan jah Rasulullah SAW, tentu juga memungkinkan. Nah, inilah untuk membantah analisanya begitu, ya, menjawab syubhat yang dikatakan oleh mereka bahwa bertawassul di masa hidup Rasulullah dengan jahnya Rasulullah SAW, kata mereka. Oke. Kalau seandainya bertawassul dengan Rasulullah SAW sama, baik ketika hidup dan mati beliau boleh, ya. Lakukan tawassuluhum bihi fi amamati ka tawassul bi hayati. Kalau seandainya bertawassul setelah wafatnya Rasulullah SAW dibolehkan sebenarnya waktu masih hidup, tentu ada lebih utama bertawassul dengan Rasulullah SAW. Tentu Umar tidak akan bertawassul dengan Abbas. Demikian pula Muawiyah tidak akan bertawassul dengan Yazid bin Aswad. Nah, ini analisanya. Itu dalam dan tajamnya analisanya untuk menjawab syubhat yang tadi dikemukakan oleh orang-orang yang mengatakan boleh tawassul dengan jah Nabi Muhammad SAW. Nah, jawaban lain ada. Kalau mereka alasan mereka lagi nih, orang al-bidah mengatakan itu ya dulu alal jawaz. Nah, mereka mengatakan bolehnya bertawassul dengan selain Nabi. Baik, sekarang di waktu hidupnya Rasulullah SAW, pernahkah sahabat bertawassul dengan selain Rasul SAW? Karena mereka mempelintir juga katanya.
Alasannya adalah, bertawasulnya Umar dengan Abbas. Walaupun sebenarnya masih boleh bertawasul dengan Rasulullah setelah wafat, kata mereka begitu, itu menunjukkan al-jawaz, kata mereka. Sekarang kita jawab, adakah bukti praktek dalam kehidupan sahabat ketika Rasulullah SAW masih hidup, mereka berpindah bertawasul kepada sahabat yang lain, bukan kepada Rasulullah SAW? Itu tidak, tentu lebih utama. Lalu kenapa Rasulullah setelah meninggal tidak lagi? Ini menunjukkan bahwa mereka memahami bahwa itu tidak boleh. Ya, kalau seandainya boleh, ngapain mereka akan berpindah kepada Abbas? Jelas kedukaan Rasulullah utama, karena mereka akan mencari tempat yang lebih cepat mustajab doanya, pastinya. Karena tawasul itu mencari orang yang paling soleh, ya, yang paling memiliki sebab-sebab cepat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maka tidak pernah dalam praktek ketika masih hidup Rasulullah SAW ada sahabat bertawasul dengan Abbas dan sebagainya. Dan tidak akan mungkin pula para sahabat ya membiarkan Umar untuk berpindah bertawasul dari Nabi SAW kepada Abbas, kalaulah seandainya boleh bertawasul kepada Rasulullah setelah Rasulullah SAW wafat. Kan ada sahabat biarkan. Nah, ini untuk melihat bagaimana analisa menjawab syubhat-syubhat mereka tadi, karena mereka mengatakan lagi, itu ya dulu al-jawaz. Jadi mereka menunjukkan bahwa Umar itu mempraktek sesuatu yang boleh. Sebetulnya lebih utama kepada Nabi, itu hujah mereka. Sekarang kita bantah, di mananya memahami, di mana paham itu bisa dikeluarkan. Jadi disimpulkan. Bagaimana hal itu bisa disimpulkan dari kisah Umar. Ya, karena yang jelas mereka dalam kondisi yang sangat genting, pasti mereka mencari tempat yang lebih yakin mereka cepat untuk dikabulkan. Pasti kalau seandainya boleh dengar Rasulullah, mereka tidak akan pindah kepada Rasulullah. Dan juga para sahabat tidak akan membiarkan Umar untuk berpindah kepada Abbas, ya, lebih tawasul kepada Rasulullah. Ya. Lalu dikatakan, kalau seandainya hal itu boleh, bertawasul dengan orang yang meninggal dengan Rasulullah SAW, lalu berpindah kepada Abbas. Lalu sahabat pun tidak menegur Umar. Ini analisanya, ya. Imma sahabat yang tidak menegur tadi, alasan sahabat kenapa tidak menegur? Ini adalah diberikan asumsi di sini. Ayakun al-muhajir wa ansar jahilina bi hadhihi taswiyah wa hadha tariq wa annahum salaku fi matlubihim ab'at. Kalau seandainya sahabat membolehkan Umar umpamanya, dan itu dibolehkan dalam hal jawaz saja. Padahal sebetulnya untuk bertawasul dengan Rasulullah masih bisa gitu ya. Lebih utama umpamanya. Berarti mereka mencari jalan lebih jauh, begitu ya, mencari jalan lebih jauh, dan mereka ya tidak memahami kesamaan masalah ini, hal kebolehan disebut. Gitu. Wa annahum salaku matlubihim apa? Itu mereka mencari jalan lebih jauh. Padahal kalau seandainya boleh dengar Rasulullah lebih cepat dengar Rasulullah SAW kan begitu. Lalu mereka, apakah sahabat akan biarkan Umar untuk mencari jalan yang jauh? Itu bertawasul dengan Abbas. Kemudian di sini jawab lagi, kalau seandainya boleh bertawasul dengan zat setelah meninggal, ya, diizinkan dan dibolehkan, sebenarnya pendapat orang Ahlul Bidah ini, lakana udul an ditawassul bin Musa. Kalau orang tadi berpindah bertawasul dari Nabi SAW kepada Abbas dalam kondisi yang sangat genting itu, sakafan tarpuduhu uqul sawi, itu tidak diterima oleh akal sehat. Mereka dalam kondisi yang sangat-sangat genting, sangat-sangat butuhkan diistijabah doa mereka oleh Allah SWT. Lalu mereka berpindah kepada Abbas, sedangkan untuk bisa bertawasul dengan Rasulullah. Ini satu hal yang tidak masuk akal. Ya. Kemudian, padahal mereka juga para sahabat memahami bahwa para nabi itu hidup di kuburan mereka. Ya. Hayat yang hakiki. Ya. Tidak seperti itu. Tentu ini dimaksud adalah sesuatu hal yang mudah dicerna sebenarnya. Ya. Mudah dipahami. Cuman ketika orang al-bid'ah mencoba melintir, memutarbalikkan dalil-dalil itu, akan perlu dijawab dengan lebih rinci dan lebih tegas dan jelas. Gitu. Kalau seandainya boleh tawasul, bahwa perpindahnya Umar kepada Abbas dan tawasul itu, padahal boleh tawasul dengan setelah Rasulullah SAW wafat, tentu satu hal yang tidak masuk akal. Ada dua hal di sini. Itu sahabat lebih mencari jalan yang lebih jauh, kemudian juga tidak masuk akal dalam kondisi orang sedang butuh untuk jawaban doanya lebih cepat,
lalu berpindah kepada Abbas, pindah kepada Rasulullah masih bisa. Begitu. Baik. Kemudian juga di sini Kandasi ini jawab juga bahwa hal ini kalau seandainya boleh bertawasul dengan orang mati, tentu akan pernah praktek itu satu kali dilakukan oleh sahabat. Itu sekali pernah dilakukan oleh tabi'in. Tapi nyatanya kejadian Umar untuk meminta doa ketika kalau di salat istisqa kepada Abbas itu bukan satu kali, dua kali. Bahkan kalau tadi kekeringan, Umar memohon agar Abbas untuk berdoa kepada Allah. Kalau tentunya boleh dengan Rasulullah SAW, sesekali tentu akan mereka lakukan bertawasul dengan jah Rasulullah SAW tadi. Tapi kenapa dengan Abbas tersebut? Memang itu patennya bahwa menunjukkan tidak bolehnya bertawasul dengan jah Nabi SAW. Tidak ada dalil dan tidak ada diamalkan oleh para sahabat perbuatan seperti itu. Oleh sebab itu, di hadis Umar Khattab, kanu idza qahatu istasqa bil Abbas. Ini bahwa praktek ini bukan satu kali, dua kali di masa Umar. Jadi bukan dalam rangka mengajarkan kepada manusia boleh bertawasul juga dengan orang yang lebih mafdul. Dengan mafdul ini orang yang mulia dengan orang yang lebih mulia. Tidak mungkin. Pasti bertawasul dengan zat yang lebih mulia dengan orang yang cepat-cepat diterima doanya. Ini sebetulnya penjelasan ya, jawaban dari argumentasi orang-orang yang membolehkan bahwa itu bertawasul dengan jah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian asar atau hadis kisah Umar bertawasul dengan Abbas itu bukan dengan zat Abbas, ya, karena tadi mereka mengatakan dengan zat Abbas, yaitu dengan bukti sendiri nyatanya Abbas itu berdoa. Setelah Umar berkata demikian, Abbas berdoa, disuruh. Ya, makanya ini bantahan bagi orang yang mengatakan bahwa dia bertawasul dengan apa? Zatnya Abbas atau dengan bukan dengan doa. Maka tadi kita sebutkan kesimpulannya kalau seandainya boleh bertawasul dengan jah, tentu Umar tidak akan bertawasul dengan jahnya Abbas karena lebih jah Rasulullah lebih tinggi, lebih mulia daripada Abbas. Baik. Kemudian jawaban terakhir adalah bahwa Umar adalah kita diperintahkan untuk mencontoh perbuatannya dalam bertawasul ini. Itu dengan orang mulia yang masih hidup, ya, bukan dengan praktek-praktek yang menyelisih sunnah khulafaur rasyidin. Sedangkan Rasulullah SAW menyebutkan ketika ada perselisihan kelak dalam hadis Ibad bin Sariyah, "Fa'innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Sungguh nanti siapa yang hidup di antara kalian, kata Rasulullah, akan melihat perselisihan yang banyak. Perbedaan-perbedaan yang banyak. Itu apa solusi Rasulullah SAW sebutkan? Fa'alaikum bisunnati, ya, wa sunnati khulafaur rasyidin min ba'di. Dan kalian pegang erat sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Dan sunnah khulafaur rasyidin. Ya, tidak pernah bertawasul dengan jah. Kemudian juga secara khusus Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menjadikan Umar sebagai panutan. Ya, iqtadu bil ladaini min ba'di, ya, birrajulaini min ba'di, Abi Bakar wa Umar. Hendaklah kalian menteladani dua orang setelah aku, kata Rasulullah SAW, itu Abu Bakar dan baik. Maka praktek yang tawasul dengan orang soleh yang masih hidup itu adalah sunnah yang dilakukan oleh para sahabat di masa hidupnya Rasulullah SAW, meminta doa Rasulullah SAW. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah SAW, dengan prakteknya Abu Bakar Rasyidin adalah Umar umpamanya, meminta doa kepada sahabat yang masih hidup di antaranya itu Abbas, ya, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian di sini ada sedikit penjelasan. Apakah mesti kita membiasakan kita untuk selalu meminta doa kepada orang lain? Nah, di sini ada dua. Meminta kepada makhluk ketika hidup itu terbagi, ya, dan memohon setelah meninggal itu, ya, ada dua bentuk. Memohon kepada makhluk itu ada dua bentuk. Dia masih hidup atau setelah meninggal. Yang setelah meninggal jelas itu adalah bagian perbuatan syirik. Karena dia tidak mendengar orang yang meminta di dunia ini, ya, dia tidak dapat mengetahui hal yang gaib mereka. Kemudian doa juga merupakan ibadah yang harus diikhlaskan kepada Allah SWT.
Maka Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada Allah. Kemudian juga Allah sebutkan, ya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ini setelah menyebutkan ud'uni astajib lakum. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu bagian dari doa. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Rabb kalian memohonlah kepada aku, kata Allah, aku akan perkenankan permohonan kalian. Baik. Memohon kepada makhluk itu secara dasarnya adalah dilarang. Dibolehkan dalam beberapa kondisi. Ya. Wa tarkuhu tawakkulan afdal. Sedangkan dibolehkan, tapi tawakal kepada Allah SWT itu lebih afdal. Ya. Maka Allah sebutkan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Mana dalil dari ayat ini? Wa ila rabbika farghab. Maka engkau berharap kepada Tuhanmu. Ya. Jadi berharaplah kepada Tuhanmu, bukan kepada selainnya. Dari Auf bin Malik bahwa Nabi SAW membaiat sekelompok dari sahabat, ya, wa asara kalimatan khafiyah, lalu membisikkan suatu kalimat yang dibisikkan, ya, alla tas'alun nas syai'an. Jangan engkau meminta apapun kepada orang lain. Kata Rasulullah. Maka Auf bin Malik menyebutkan, falaqad ra'aitu ba'da ulaika an-nafar yasqutu sautu ahadihim fama yas'al ahadan yunawiluhu iyah. Ketika sahabat tadi yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW itu dilihat oleh Auf bin Malik, ada tongkat salah seorang mereka jatuh, nggak ada pernah minta tolong agar orang lain mengambilkan untuk. Itu bagaimana sahabat lebih tinggi tawakalnya kepada Allah. Dan tempat-tempat yang dibolehkan kita meminta kepada orang lain itu, ya, pertama adalah meminta kepada orang lain itu, meminta maksudnya jika dia memiliki hak dari orang tersebut, yaitu amanah, hutang, semacam, boleh diminta. Kemudian juga meminta di sini sebutkan sini harta bagian dari pembagian pemerintah, boleh meminta kepada pemerintah jika ada hal-hal yang perlu kita butuhkan. Wa kadzalika soal nafaqah liman tajib lahu, juga boleh meminta kepada makhluk hal yang dia memiliki tanggung jawab. Seperti istri minta kepada suami, anak minta kepada orang tua. Atau dalam urusan jual beli, ini boleh meminta kepada makhluk, itu dalam rangka membayar hutang piutang dan sebagainya. Di antara permintaan yang tidak diperintah dengannya, tetapi orang yang meminta, orang yang kita tidak disuruh meminta. Ya. Kemudian orang yang dipinta makmur bi ijabati sa'il. Nah. Yang meminta-minta nggak boleh. Tapi bagaimana kondisi orang diminta? Kondisi orang meminta itu boleh memberi. Sebenarnya Allah SWT katakan, wa ammas sa'ilah fala tanhar. Adapun orang meminta janganlah engkau hardik. Ya. Wa qala walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Juga Allah sebutkan itu orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu untuk diinfakkan. Lis-sa'ili wal mahrum, bagi yang meminta atau orang yang miskin. Wa qad yakunu soal manhiyan anhu nahy tahrim atau tanzih. Kita dilarang meminta kepada makhluk itu kadang-kadang haram hukumnya, kadang-kadang adalah untuk sebagai tanzih, maksudnya kesucian jiwa, akhlak dan kepribadian. Ya. Sekalipun orang yang diminta disuruh untuk memberi. Nah, jadi ada dua hal di sini. Meminta-minta kepada makhluk untuk kebutuhan pribadi, umpamanya sebagaimana kita lihat banyak orang yang minta dan sebagainya di jalan, ya, sumbangan dan sebagainya, dasarnya itu adalah, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu. Tetapi bagi orang yang diminta, kalau dia minta, dia adalah boleh memberi. Karena Allah sebutkan, ya, wa ammas sa'ilah fala tanhar. Kemudian lis-sa'ili wal mahrum, ala walidina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan mereka dalam hartanya terdapat bagian tertentu bagi orang yang meminta dan orang yang miskin. Nah, demikian pula wa in kana al-mas'ul ma'mur bi ijabati soal, walaupun orang diminta tadi diperintah untuk memperkenankan permohonannya. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana min kamalihi ayyutis sa'il. Ya, wa in kana nafsus su'al sa'il manhiyan anhu. Rasulullah SAW disuruh untuk memberi orang-orang yang meminta, dan Rasulullah juga memberi orang yang meminta kepada beliau, sekalipun
ya meminta itu dilarang. Di sini dijelaskan sistemnya. Ini yang dimaksud di sini, kebiasaan-kebiasaan kita selalu bergantung kepada makhluk dalam doa dan di dalam berbagai hal. Lebih aula itu apa? Ini dijelaskan, lebih aula itu adalah yakin dengan doa kita dan tawakal kepada Allah. Itu yang ingin diberikan cara yang lebih baik pola pikirnya. Karena ada di masyarakat kita, dia sendiri tidak berdoa. Namun ketika dia berjumpa atau ziarah ke guru segala macamnya, baru minta doakan. Sementara dia sendiri tidak berdoa, gitu ya. Itu ada kebiasaan seperti itu. Sehingga kadang-kadang, ya, ketika datang ziarah ke gurunya atau ikut pengajian tuh dibawalah air putih, karena berharap ini akan dimantrakan. Ini dia tidak ada keyakinan dan dia sendiri yang memohon kepada Allah. Sehingga terjadilah ngalap berkah, terjadilah permohonan doa. Kadang-kadang untuk didoakan harus ada kenceleng dan sebagainya. Nah ini efek-efek inilah yang memang perlu dibersihkan di tengah masyarakat. Atau sikap dan perbuatan seperti ini. Nah, menganggap selalu berdoa itu digantung kepada orang lain. Merasa bahwa Allah tidak akan pernah mengabulkan doa dia kalau dia tidak bertawassul dengan orang soleh. Ini yang ingin diperbaiki dalam pola berpikir kamu sendiri. Yang selama ini seakan-akan bahwa pintu kebaikan itu hanya melalui orang soleh saja. Nah. Di sini bukti-buktinya adalah Syaikhul menjelaskan. Walihada lam yu'raf qattun anna as-siddiqa wa nahu min akabir sahabat sa'alu syai'an min dzalik. Nah, contoh di sini. Karena itu di masa hidupnya Rasulullah SAW, sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat yang mulia-mulia, al-asyar masyhur bil jannah, sahabat yang 10 orang jamin masuk surga, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Yaitu disebutkan sini, ya. Maka oleh sebab itu Abu Bakar Siddiq dan sahabat-sahabat senior lainnya tidak pernah meminta apapun kepada Rasulullah SAW. Tidak pernah minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka lebih tawakal. Ya. Dan Rasulullah SAW juga tidak pernah ketika ditanya doa yang makbul itu apa, bertawassul dan doa orang soleh. Tidak pernah. Ketika Rasulullah ditanya bagaimana supaya doa saya makbul ya Rasulullah, atib mat'amah. Yaitu perbaiki apa yang kamu makan. Dia jangan makan hal yang haram. Karena hal yang haram itu akan menyebabkan tertolaknya doa kita. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah menyebutkan innallaha thayyibun la yuhibbu thayyiban wa innallaha amara bil musallim. Semoga Allah itu baik, maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik, dan Allah memberitakan kepada orang beriman itu apa yang kita kepada Nabi. Di akhir hadis Rasulullah menyebutkan summa dzakara rajulan yutilu safar. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang yang panjang dalam perjalanannya, asy'atha akbar, rambutnya berdebu, pakaiannya sudah berdebu, ya. Said, yang sudah berdebu, ya. Rafa'a yadayhi ila sama. Dia berdoa. Ya Rabb, memohon kepada Allah. Dia seorang karena doa seorang musafir adalah makbul. Tapi dia tidak diterima doa Allah. Fa'anna yustajab. Mana Allah akan mau mengabulkan doanya? Wa ma ta'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghadiya bil haram. Nah, di mana Allah akan mengabulkan doanya? Karena makan minumnya dari haram, pakaiannya haram. Dia berharam, dia selalu mengkonsumsi hal yang haram. Nah, inilah bahayanya kita mengkonsumsi hal yang haram. Ya, baik dari hasil curian, tipuan, atau benda itu yang haram sendiri, ya, sebagainya. Kan riba, sebagainya. Harta yang haram tidak menyebabkan takdir yang adalah akan menghambat terkabulnya. Maka di sini contoh toladan kalau lihat sahabat-sahabat Nabi yang senior, ya, yang pantas diteladani, yang sangat pantas diteladani, tak pernah mereka meminta-minta ke Nabi SAW untuk didoakan. Karena memang itu tidak suatu perkara yang utama. Kalau seandainya itu perkara utama, pasti sahabat-sahabat ini lebih dahulu melakukan dan Rasulullah menganjurkan untuk melakukan hal itu. Kemudian, wala sa'aluhu ayyad'u lahu. Tidak pernah mereka minta kepada Nabi SAW untuk doakan untuk mereka. Ya. Wa in kanu qad yatlubuna min ayyad'u lil muslimin. Tetapi mereka hanya meminta kalau berdoa bukan untuk pribadi mereka, mendoakan kaum muslimin. Mendoakan untuk kaum muslimin. Seperti sahabat tadi yang meminta didoakan turunkan hujan yang datang ketika Rasul berkhutbah. Dia tidak minta untuk dirinya. Ya, meminta untuk semua secara umum kaum muslimin. Qul'an. Ya. Wa daraba lidzalika dalilan biqauli Umar. Ya. Dalil hal ini adalah dengan perkataan Umar. Rasulullah SAW fi nahri ba'd dawab khaufan mulaqatil adu wa hum jia'. Yaitu perkataan Umar kepada Rasulullah SAW ketika saat menyembelih sebagian tunggangan
Ya, ketika nanti takut ketika berhadapan dengan musuh dan mereka sedang lapar. Ya. Mereka kan kena lapar. Kemudian perbekalan sudah habis. Tidak ada kecuali hanya kendaraan mereka sendiri, kuda mereka sendiri atau unta mereka sendiri. Apakah ini disembelih? Padahal mereka dalam jihad ini. Ya. Nah, dalam kondisi sangat kelaparan, dalam keadaan berjihad. Ya. Lalu Umar hanya berkatakan, in ra'aita anta nas bi baqaya azwadihim fatajma'a ya summa tad'u Allah bil barakah fa inna Allah yubarik lana fi da'watika. Ini praktek dalam suatu perjalanan, kisahnya dalilnya ini bahwa sahabat tidak pernah meminta untuk keperluan pribadi mereka. Dan bila mereka meminta pada Rasulullah SAW meminta untuk kebaikan umum kaum muslimin. Dalam satu perjalanan mereka kehabisan bekal. Kemudian kalau mereka sembelih kuda mereka ataupun kendaraan mereka, tunggangan mereka ini, unta mereka, tentu mereka nanti bagaimana dalam berjihad ternyata kekurangi kendaraan seterusnya. Ketika dalam itu Umar berkata kepada Rasul, bagaimana pendapat wahai Rasulullah SAW, engkau panggil orang-orang ini yang ikut dalam perjuangan bersama Rasulullah SAW berjihad itu, sisa-sisa makanan mereka itu mereka kumpulkan. Lalu engkau doakan diberi berkah. Kata Umar, doakan, dikumpulkan sisa makan itu, doakan untuk berkah. Sungguhnya Allah SWT memberikan keberkahan kepada kami dalam doamu, fi da'watika, dalam doa. Didoakan oleh Rasulullah. Supaya sisa dari apa itu cukup untuk mereka konsumsi. Ya, sesuai dengan anggota mereka saat itu. Ini contoh-contoh praktek kehidupan para sahabat dalam meminta doa kepada orang lain. Baik. Kemudian dalam meminta orang lain, atau baik yang diminta atau meminta, ada yang diperintahkan dalam agama kita. Apa yang diperintahkan? Yaitu menuntut ilmu. Boleh kita meminta ilmu. Dan orang diminta wajib memberi. Ini kita membahas ini masalah minta-meminta itu apa yang dibolehkan, mana yang utama, ya, mana yang dilarang, dan mana yang memang wajib. Yang wajib meminta itu meminta ilmu. Di antara meminta itu ada yang diperintahkan. Seperti apa? Meminta ilmu. Bertanya kepada ilmu dan orang diminta wajib pula memberikan. Ya, maka Allah katakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, memintalah, bertanya kepada ulama jika kalian tidak tahu. Ya. Nah, ini di antara rincian. Adapun makhluk meminta kepada makhluk lain agar dipenuhi kebutuhan pribadinya, ya, au yad'u lahu falam yu'mar bihi, ya, atau dia mendoakan untuknya tapi tidak pernah diperintah. Jadi maksud di sini adalah ya meminta makhluk agar mendoakan orang lain itu ada. Kita disuruhkan mendoakan saudara kita di zahir oleh Rasulullah. Tapi tidak ada perintah dari Rasulullah untuk umpamanya membiasakan sahabat meminta doa kepada sahabat yang lain. Adapun meminta kepada makhluk sesuatu yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, seperti disembuhkan penyakit, ya, dibayarnya hutang, ya, kesembuhan untuk keluarga, ampunan dosa, maka semua hal ini tidaklah boleh dimohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh diminta kepada malaikat, para nabi, para wali, ya, memohon hal itu kepada Allah dan merupakan perbuatan syirik. Nah, itu perkara memohon ketika manusia ini sama-sama hidup. Adapun setelah mati, maka ini tidak sama sekali ada kebolehan dalam meminta, ya, baik meminta kepada nabi, kepada para wali, ya, apalagi dari selain mereka. Sebenarnya jelaskan, adapun meminta, jelaskan Syekh sebetulnya, apa meminta mayat, maka tidak pernah disyariatkan, ya, tidak diwajibkan, tidak dianjurkan, tidak pula dibolehkan. Fala yaf'al hadza qatun ahad min sahab. Tidak ada satupun dari orang sahabat melakukan hal itu. Wat tabi'in, baik kalangan ulama tabi'in, ya,
lastahabba dzalika ahad min salaf, dan juga tidak ada pernah seorang ulama salaf menganjurkan hal itu. Lianna dzalika fi mafsadatur rajih, karena itu membawa suatu kemudaratan yang sangat fatal. Walaysa maslahatun rajih, tidak ada kebaikan dalamnya. Itu merupakan kesyirikan. La yu'is al-mayt syai'an, tidak boleh meminta kepada orang telah meninggal, baik nabi, wali, siapapun saja, apapun tidak boleh diminta. La yutlab minhu aidu Allah, tidak boleh meminta agar dia mendoakan kita kepada Allah. Wala ghairi dzalik. Wal yu'is ilai syai'un min masa'ibid dunya wa din, dan juga tidak boleh diadukan kepada mereka segala hal yang berkenaan dengan urusan dunia ini ataupun urusan agama. Wal anbiya salihun la yuqirruna ahadan ya'buduhum aw yaghlu fihim fi hayatihim wa hum ya'lamun. Para nabi, orang-orang soleh, tidak pernah membolehkan seorang pun mengkultuskan mereka, berlebih-lebihan dalam menyanjung mereka ketika mereka hidup, apabila mereka mengetahui hal itu. Bahkan mereka melarang hal itu, ya, bahkan memberikan hukuman orang-orang melakukan hal itu. Sehingga Allah sebutkan dalam firman-Nya tentang Nabi Isa alaihissalam, ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, ya, kelak di akhirat disebutkan di sini bagaimana, apakah engkau dan ibu menyuruh untuk menyembah, apakah engkau menyuruh manusia untuk menyembahmu dan orang tuamu, kata Allah SWT kepada Nabi Isa. Maka Nabi Isa menjawab, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan, ya Allah, kepadaku, itu bahwa mereka menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhan mereka. Wa kuntu alaihim syahidan, dan aku menjadi saksi di atas mereka, madumtu fihim hayya, ketika aku masih hidup. Kalau aku masih hidup, aku bisa menjadi saksi atas mereka. Fa walamma tawaffaitani, kalau engkau telah mewafatkanku, kunta anta raqiba alaihim, engkau lah yang mengawasi mereka. Ini para nabi nggak tahu apalagi yang dilakukan umatnya setelah mereka telah wafat. Ini ayat menunjukkan. Nabi Isa mengatakan, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi atas mereka selama aku masih hidup di tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim. Kalau engkau telah mewafatkanku, engkaulah menjadi pengawas atas mereka. Para nabi yang telah wafat tidak akan tahu apapun yang dilakukan oleh umatnya di dunia ini. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau atas segala sesuatu maha menyaksikan, kata Nabi Isa. Dan ini menjelaskan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tadi yang sebutkan hadis syafaat tadi, ketika ada umatnya yang digeser yang ditolak dari telaga beliau, maka Allah kata, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu, hai Muhammad, apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Itu kan jelas sekali, dan banyak sekali ayat-ayat ini telah kita jelas sebelumnya. Tapi itu barangkali pembahasan yang dapat kita bahas kali ini. Jadi ini perlu kita bahas karena hal ini sangat fatal. Bila jatuh ke dalam perbuatan syirik, maka rugilah kaum muslimin yang selama itu beribadah banyak kepada Allah, namun amal mereka batal di hadapan Allah karena telah berbuat syirik kepada Allah SWT. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Mereka berbuat syirik, kata Allah SWT, batal semua amal yang mereka lakukan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kembali kepada akh yang menunggu kita untuk tanya jawab jika masih ada waktu. Barakallahu fikum.